Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Fathur Rahman dari kelas Manajemen Resort. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengujian sebuah hipotesis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu mengetahui definisi dari sebuah kata hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani. Hupo berarti lemah atau kurang atau di bawah. Sedangkan tesis berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan, keadaan, populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Kita juga perlu mengetahui definisi dari hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Hipotesis statistik dapat berbentuk suatu variabel seperti binominal, Poisson, dan normal atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata, varians, simpangan baku, dan proporsi. Hipotesis statistik harus diuji, karena itu harus berbentuk kuantitas untuk dapat diterima atau ditolak. Hipotesis statistik akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyangkalan dari pernyataannya. Sedangkan definisi dari pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang dibuat mengandung ketidakpastian, artinya keputusan bisa benar atau salah, sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensi atau statistik induktif karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan. Hipotesis memiliki beberapa fungsi atau kegunaan yang disusun dalam suatu rencana penelitian. Yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Maknanya, untuk dapat sampai pada pengetahuan yang dapat dipercaya mengenai masalah pendidikan, peneliti harus melangkah lebih jauh dari yang sekadar mengumpulkan fakta yang berserakan untuk mencari generalisasi dan antar hubungan yang ada di antara fakta-fakta tersebut. Antar hubungan dan generalisasi ini akan memberikan gambaran pola yang penting untuk memahami persoalan. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Pernyataan tidak dapat diuji secara langsung. Penelitian memang dimulai dengan suatu pernyataan, akan tetapi hanya hubungan antara variabel yang akan dapat diuji. Misalnya, peneliti tidak akan menguji pertanyaan apakah komentar guru terhadap pekerjaan murid menyebabkan peningkatan hasil belajar murid secara nyata. Akan tetapi peneliti menguji hipotesis yang tersirat dalam pernyataan tersebut. Komentar guru terhadap hasil pekerjaan murid menyebabkan meningkatnya hasil belajar murid secara nyata, atau yang lebih spesifik lagi, skor hasil belajar siswa yang menerima komentar guru atas pekerjaan mereka sebelumnya akan lebih tinggi daripada skor siswa yang tidak menerima komentar guru tersebut. Kegunaan hipotesis yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian.
Hipotesis merupakan tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji pernyataan tersebut. Secara sangat sederhana, hipotesis menunjukkan kepada para peneliti apa yang harus dilakukan. Fakta yang harus dipilih dan diamati adalah fakta yang ada hubungannya dengan pernyataan tertentu. Hipotesislah yang menentukan relevansi fakta-fakta itu. Hipotesis ini dapat memberikan dasar dalam pemilihan sampel serta prosedur penelitian yang harus dipakai. Dan yang terakhir, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Maknanya akan sangat memudahkan peneliti jika mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Artinya, peneliti dapat menyusun bagian laporan tertulis ini di seputar jawaban-jawaban terhadap hipotesis semula, sehingga membuat penyajian ini lebih berarti dan mudah untuk dibaca. Adapun konsep hipotesis menurut Karlinger dan Tuckman mengartikan hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, menurut Sujana, mengartikan hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Atas dasar dua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya. Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada, hubungannya dengan relevan dengan masalah penelitian, dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis alternatif dirumuskan dengan kalimat positif, sedangkan hipotesis nol adalah pernyataan yang tidak ada hubungannya, pengaruh, atau perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol dirumuskan dengan kalimat negatif. Nilai hipotesis nol harus menyatakan dengan pasti nilai parameternya. Selanjutnya, adapun beberapa prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis statistik merupakan langkah-langkah yang dipergunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Berikut adalah langkah-langkah tersebut. Yang pertama adalah menentukan formula hipotesis. Formulasi atau perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, hipotesis nol, dan yang kedua, hipotesis alternatif. Langkah yang kedua adalah penentuan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf nyata yang digunakan, maka semakin tinggi pula penolakan hipotesis nol atau hipotesis yang akan diuji. Pengujian hipotesis juga dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan jenis parameternya. Yang kedua, berdasarkan jumlah sampelnya. Yang ketiga, berdasarkan jenis distribusinya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Adapun kesalahan dalam pengujian hipotesis, dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu kesalahan tipe pertama adalah kesalahan dalam menolak hipotesis HO yang benar seharusnya diterima, atau hipotesis nol. Dalam hal ini tingkat kesalahan. Dan yang kedua, kesalahan tipe kedua adalah kesalahan dalam menerima hipotesis yang salah yang seharusnya ditolak. Baik teman-teman, itulah tadi video singkat penjelasan tentang pengujian hipotesis. Semoga bermanfaat untuk kita. Selamat menjalani hari-hari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.